إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا أجمعين سيد الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وكل من صار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم تقبل منا جميع صالحات أعمالنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمشعنا وتضرعنا وتمن تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا جميع أعمالنا الصالحة. آمين. Jamaah salat subuh yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali kajian Al-Adab, Kitabul Adab dari Imam Bukhari yang bernama Al-Adab Al-Mufrad. Mudah-mudahan kita dapat mengambil istifadah dan faidah yang banyak dari kitab ini. Amin. Terakhir kita membahas tentang Allah melaknat ya orang yang empat orang itu ya. Allah melaknat 4 orang ya. Dan kutukan Allah itu terdapat dalam Shahifah Ali bin Abi Thalib. Jadi kisahnya itu ma khassana Rasulullah SAW bi syai'in lam yakhussu bihi nas illa ma ukira bi sayfi. Jadi Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, hal khassakumun nabi bi syai'in, wahai Ali, apakah Nabi pernah mengkhususkan sesuatu bagimu? Adakah pesan khusus dari Nabi untukmu wahai Ali? Kira-kira apa itu pesannya gitu kalau ada? Maka Ali mengatakan tidak ada yang beliau khususkan kepada saya. Seluruh umatnya itu sama mendapatkan hal yang sama. Akan tetapi ada sebuah tulisan sebesar bilah pedang saya, berarti kecil satu baris berarti ya. Yang isinya adalah summa akhraja sahifatan. Beliau mengeluarkan secari kertas itu yang tipis dan tidak panjang paragrafnya. Fa idza fiha maktubun, lalu tertera di situ la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang lain ya. Waktu itu kita ceritakan ada seseorang yang masuk neraka gara-gara dan menjadi musyrik ya, gara-gara mempersembahkan seekor lalat untuk berhala. Jadi jangankan hewan, lalat saja dipersembahkan untuk berhala, itu pelakunya masuk ke dalam dosa besar, syirik akbar, dan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Itu dia mengorbankan seekor lalat untuk berhala, apalagi yang lebih besar dari itu. Yang kedua, la'anallahu man saraqa manaral ardi, dan Allah melaknat orang yang mencabut, menghilangkan tanda-tanda bumi ya mungkin maksudnya itu merubah ekosistem ya, merusak alam semesta gitu. Merusak planet bumi mungkin bahasa kitanya, manaral ardi. Yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayh, dan Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Dan yang terakhir, la'anallahu man awa muhdisan, dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, pelaku kriminal, pelaku keburukan ya. Yang ke-9 bab yang ke-9 hadis ke-18, bab ma yabaru walidayhi ma lam yakun maksiyatan. Ini yang hadis yang baru akan kita baca. Hadis ini dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in.
Rasul mewasiatkan kepada saya ya, itu dengan 9 perkara. Yang pertama adalah la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurikta. Jangan pernah mensekutukan Allah meskipun kamu tak sampai dipotong-potong, dimutilasi, aw hurikta atau dibakar hidup-hidup. Andaikan kau dibakar hidup-hidup, bahkan dimutilasi sekalipun, jangan pernah mensekutukan Allah. Nah sekarang orang yang mensekutukan Allah itu bukan karena dimutilasi atau dibakar, dengan segala macam kerelaannya. Orang sekarang berbuat syirik itu dengan segala macam keriduannya, bahkan mungkin kecenderungannya, bahkan mungkin senang dengan perbuatan syirik itu. Berdoa kepada Allah tapi juga minta kepada yang lainnya, percaya kepada Allah, percaya juga kepada yang lainnya, bertanya kepada Allah, bertanya juga kepada yang lainnya, penanyaan dan lain sebagainya. Nah kata Rasulullah, jangan pernah kau berbuat syirik meskipun kau dimutilasi atau dibakar hidup-hidup. Jangan mau berbuat syirik. Bahkan itu pula batasan kita mentaati orang tua. Kalau orang tua memaksa berbuat syirik atau berbuat kekafiran, wa in jahadaka ala an tusyrika billahi syai'an fala tutihuma. Andaikan kedua orang tua itu memaksa kamu berbuat syirik, maka jangan taati mereka keduanya, dengan tetap berbuat baik ya. Itu batas khatul ahmar, red line. Itu batas akhir ketaatan kita kepada orang tua. Jika mereka berbuat syirik, menyuruh berbuat syirik, maka kisahnya kan jelas, waktu itu kita jelaskan Mus'ab bin Umair ya, ketika mengikuti dakwahnya Rasul bertauhid syahadat, ibunya itu mogok makan. Karena Mus'ab kan tiap hari menyodorkan susu dan roti tiap hari, pagi sore, menyediakan untuk ibunya semacam itu. Berbakti kepada ibunya luar biasa. Ketika tahu ibunya bahwa Mus'ab masuk Islam, itu ibunya kecewa dan sampai mogok makan. Kalau kamu masih ngikuti Muhammad, maka aku nggak akan makan dan minum susu darimu, begitu ya. Terus tidak bisa dibujuk itu Mus'ab. Lalu ibunya akhirnya mengancam, kalau kamu tidak meninggalkan agamanya Muhammad dan kembali kepada agama bapakmu, agama nenek moyang, maka aku tidak akan pernah makan dan minum sekalipun. Maka Mus'ab mengatakan, wahai ibu, aku akan berbakti kepadamu sampai kapanpun dan sampai dimanapun. Akan tetapi kalau engkau memaksaku untuk keluar dari agama Muhammad, demi Allah, andaikan kau punya 100 nyawa sekalipun, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Itu prinsip kita bertauhid ya, batasannya di sana. Jangan kau berbuat syirik, mengkhianati Allah dalam hal-hal yang khusus kepada Allah tentunya. Kalau hal-hal yang tidak khusus ya, misalkan minta kepada Allah, minta juga ke orang ya, beda ya. Minta kepada orang itu misalkan minta bantuan, minta pertolongan, minta sesuatu, itu beda. Ini maksudnya adalah meminta sesuatu yang khusus, yang berwenang atau berhak melakukannya itu hanya Allah ya. Maka jika dilakukan kepada yang lain, itu adalah sebuah kemusyrikan. Yang kedua, wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan. Jangan pernah kau tinggalkan sholat yang wajib dengan sengaja. Man taraka as-sholata jiharan faqad kafara. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, maka dalam hadis itu disebut kafara ya, dia telah berbuat kekafiran. Maka dari itu berhati-hatilah manakala ada keluarga kerabat kita yang sengaja meninggalkan sholat. Man taraka sholata jiharan faqad kafara. Dalam hadis lain, al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus sholah. Pembeda kita dengan orang kafir adalah dalam hal sholatnya. Wa man tarakaha faqad kafar, dan yang meninggalkannya adalah kafir. Ya, tentunya meninggalkan dengan sengaja ya. Kalau dengan kemalasan ataupun dia hoream, itu jatuhnya itu fasik, dosa besar. Orang kalau meninggalkan sholat itu karena malas, karena hoream, itu fasik, dosa besar. Tapi kalau dia memang menolak sholat, maka itu jatuhnya kafir.
Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Dan barang siapa yang meninggalkannya secara disengaja, bari'at minhu dhimmah, maka dhimmatul Islam ya, Islamnya itu coplok ya begitu. Berikutnya wala tashrabannal khamra, jangan pernah kau meminum khamar. Khamar sekarang rupa-rupa bentuknya, ada yang 1%, 2%, 3%. Ada yang bentuknya itu seperti minuman tradisional dan sebagainya. Kalau itu memang khamar dan jelas khamar ya tinggalkan, karena itu adalah fa innaha miftahu kulli syarr, karena khamr itu adalah induk dari segala macam kriminalitas. Al khamru ummul khaba'is. Khamr adalah ibu atau induk dari segala macam kriminalitas. Dulu kan ingat kisah Barsiso ya. Khamr dulu kan jatuhnya dia tidak tahan dengan khamr, akhirnya dia melakukan perzinahan dan juga mensekutukan Allah, berbuat syirik. Itu gara-gara khamr. Jatuh dia ke dalam dosa yang lebih besar. Al khamru ummul khaba'is. Khamr adalah induk pangkal dari segala macam keburukan dan kriminalitas. Berikutnya wa ati walidaika fa in wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Taatilah kedua orang tuamu meskipun dia menyuruhmu keluar dari dunia, maka taatilah. Maksudnya apa? Andai pun kau harus meninggalkan dunia demi mentaati orang tua, itu lakukanlah. Fakhruj lahuma. Makanya batasan terakhir mentaati orang tua itu tadi, apabila menyuruh kepada maksiat dan kemusyrikan, maka itu tidak ada ketaatan kepada siapapun. Bahkan sampai dibakar hidup-hidup ataupun dimutilasi sekalipun, tidak boleh ada orang yang mentaati perintah, melakukan syirik ataupun melakukan sebuah penentangan Rasul. Kecuali kondisi kita memang takut. Seperti kisah Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan dia sebenarnya tidak menyukai hal itu. Tapi itu pun pilihan. Mau dia pilihan syahid, disiksa sampai mati seperti ayahnya Yasir bin Ammar dan Sumayyah ibunya, ataupun seperti Ammar bin Yasir yang akhirnya tanda kutip ya mengatakan sesuatu yang sebenarnya itu qaulu kufrin, tetapi diizinkan oleh ayat Al-Qur'an karena kondisi darurat. Illa wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Boleh dia mengatakan sesuatu perkataan kufur dalam kondisi dia memang terancam nyawanya. Ya. Tapi dengan begitu dia menyesalnya luar biasa. Ya, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, dia mengatakan perkataan kufur, selamat, menyesalnya luar biasa. Padahal sudah sudah diperbolehkan oleh ayat Al-Qur'an. Apa batasan ancamannya? Ya nyawa gitu. Kalau batasannya cuma karena saya nggak enak sama dia, bukan batasan. Ataupun misalkan saya tidak bisa menghindar, bukan ancaman, bukan darurat. Ya. Jabatan, kedudukan, sosial, lain sebagainya, urusan-urusan dunia itu bukan alasan kedaruratan. Darurat itu kalau dalam hal tauhid ya, mengatakan perkataan kufur adalah ancamannya nyawa ya, karena dalam maqasid syariah itu ada hifdzuddin, kemudian yang kedua hifdzu nafs. Hifdzuddin, hifdzun nafs, untuk menjaga din boleh mengorbankan nafs ya. Dalam kondisi darurat, ketika menjaga hifdzun nafs dalam kondisi darurat padahal hatinya tidak terima, itu bisa sedikit mengalah menurunkan hifdzuddin, seperti kisahnya Ammar bin Yasir. Itu mah. Ya. Kalau takut sama istri mah. Ya enggak, kecuali istrinya bawa kampak. Gitu adanya. Enggak ya. Kemudian wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Dan jangan pernah kamu melawan pemerintah sahmu. Ulil amri, jangan pernah kau menentang melawan pemerintah ulil amri yang yang mengurus urusan duniamu. Wa in ra'aita annaka anta, ya meskipun kamu terlihat seperti benar, meskipun kita benar, jangan pernah menentang melawan ulil amri, ulatul muslimin ya.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula Dengan syarat wa ulil amri. pemerintahannya. Jangan makar ya. Jangan makar. Haram dalam Islam kan itu nggak boleh. Obat tidak boleh. Kalau mau mengkritik mereka kan di dalam pemerintahan demokrasi ada jalur-jalurnya. Sampaikan kepada parlemen atau sampaikan melalui pesan langsung. Sekarang kan sudah ada tuh fasilitas menyampaikan masukan kepada mereka secara langsung. Wa in halakta wa far ashabuka wala tafir minaz zahfi. Berikutnya, jangan pernah kau lari dari medan perang. Wa in halakta, meskipun kau binasa, wa far ashabuka, dan teman-temanmu kabur. Gitu ya. Jangan pernah kau lari dari medan perang meskipun kamu mati binasa dan teman-temanmu kabur lari ya. Juga itu, sama perangnya putusan ulil amri kan? Ya, betul. Dalam Islam itu dalam akidah Tahawiyah disebutkan al-hajju wal jihadu fardiyani aw fardun ila qiyamis sa'ah ma'a uli amril muslimina zaliman aw adilan. Kurang lebih begitu ungkapannya. Mungkin tidak 100% pas, tapi itu ungkapannya begitu. Bahwa kewajiban haji dan kewajiban jihad itu adalah tetap berlaku kefarduannya, tetap fardu bersama dengan pemerintahan kaum muslimin, baik yang adilnya ataupun yang tidak adilnya. Artinya kewajiban haji, kewajiban jihad hanya berlaku manakala ada ulil amri dari kalangan kaum muslimin. Kalau tidak ada ulil amri maka keduanya tidak wajib. Maka dari itu jihad pun harus seizin ulil amri. Pemerintah yang sah mengumumkan bahwa kondisi jihad, maka seluruh umat Islam harus turut serta fardu ain bagi mereka mengikuti perintah ulil amri tersebut. Makanya dalam Islam itu kewajiban berjamaah itu senantiasa harus ada dengan peran serta ulil amri. Berikutnya wa anfik min tulika ala ahlika. Lalu berinfaklah, keluarkanlah nafkahmu min tulika ala ahlika kepada keluargamu terlebih dahulu. Wala tarfa asaka an ahlika, dan jangan kau angkat tongkatmu dari keluargamu. Ya maksudnya jangan melakukan KDRT gitu. Wa akhifhum fillah, dan ringankanlah urusan-urusan mereka di dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 9 perintah Nabi sekaligus larangan Rasulullah SAW. Jadi ada yang berupa perintah, ada yang berupa larangan. Nah, itu yang 9 apa? Yang 9 adalah jangan kau angkat tongkatmu dari keluargamu. Lalu ringankanlah urusan mereka dalam rangka takwa kita kepada Allah SWT. Jadi dalam Islam itu orang menghindari KDRT bukan karena takut hukum atau apa, tapi karena memang Allah menyuruhnya begitu. Ringankanlah urusan kalian bagi keluarga kalian, dan jangan jangan pergunakan tongkatmu untuk keluargamu. Biasanya kata ahli itu kalau dalam bahasa bahasa dalil biasanya itu istri ahli itu. Jadi misalkan orang Arab mengatakan kaif haluk bi khair, kaif ahluk, itu maksudnya adalah meskipun ahlu itu keluarga, tetapi makna yang dimaksud adalah istri. Al ahlu. Tapi di hadis lain kan harus apa? Ada tongkat untuk mendidik anak gitu. Ya. Itu ada tongkat, tetapi kadang hal itu harus dipahami dengan benar ya. Jadi dipahaminya tongkat itu harus tetap ada sebagai pengendali keluarga. Tongkat itu harus ada sebagai pengendali keluarga. Maksudnya ketegasan ya. Tongkat itu artinya ketegasan, tetapi bukan dimaknai KDRT gitu maksudnya. Tidak dimaknai KDRT. Kalau tongkat itu digunakan untuk KDRT, maka hukumnya adalah melanggar Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipahami keliru ya. Jangan dipahami keliru sabda Nabi, kendalikanlah keluargamu dengan tongkatmu, itu jangan dipahami keliru. Jadi khawatir kalau ini disampaikan begitu saja akhirnya orang melakukan KDRT gitu. Karena tongkat itu bukan untuk memukul mereka, hanya sebagai simbolitas, sebagai kias bahwa itu ketegasan seorang kepala keluarga begitu.
ketegasan seorang kepala keluarga. Dalam ayat disebutkan kalau istri kita ini melawan ataupun tidak taat, itu ada urutan-urutannya. Misalkan jangan berkomunikasi dengan dia 3 hari maksimal, ya. Diamkan dia 3 hari maksimal. Kemudian pisah tidurnya sementara. Kemudian wadribuhun, dan boleh dipukul, tetapi dorban ghairu mubarrah, pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, banyak orang memahami ini keliru sehingga mohon maaf ya, ada waktu itu berita sampai ada orang menyiksa keluarganya, mukulin istrinya, mukulin anaknya, padahal dia seorang syekh di Arab sana itu. Dia seorang syekh. Karena yang dimaksud pukulan di situ adalah diterjemahkan oleh para ulama dorban ghairu mubarrah, yakni pukulan yang tidak menyakitkan, seperti kita dipukul oleh kayu siwak. Dan kayu siwak itu kan kecil. Batasan memukul istri itu adalah atau memukul keluarga sebagai bentuk pendidikan, sebagai bentuk tarbiyah, itu pukulannya harus ringan dan benda yang dipakainya itu adalah kecil, ya, tongkat kecil gitu. Jadi wasiat yang ke-9 ini wala tarfa asaka an ahlika, jangan kau jangan kau lepaskan kendalimu dari keluargamu. Wa akhifhum fillah, dan ringankan urusan mereka dalam rangka bertaat atau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-19, haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala haddatsana Sufyan, dan seterusnya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah wa taraktu abawayya yabkiyan. Ada seorang sahabat, ini hadis dari Ibnu Umar, Ibnu Amr, Abdullah bin Amr, ya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi untuk ikut hijrah. Lalu dia cerita, aku sudah izin berhijrah ya Rasulullah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku menangis. Qala, Rasul bersabda, irji ilaihima, kembalilah kamu pulang ke rumahmu, fa'adhikhuma kama abkaituma, buatlah mereka tertawa seperti engkau membuat mereka menangis. Jadi ini perintah Rasul kepada kita untuk membuat kedua orang tua kita itu tertawa, seperti halnya dulu pernah membuat mereka menangis. Saat kita kecil kita banyak membuat mereka menangis, nakal, ya, kemudian tidak taat, tidak soleh, ya, sehingga mereka itu mungkin kesal dengan kita, akhirnya mungkin sesekali menangis mereka ataupun lain sebagainya. Meskipun itu konteksnya konteks hijrah, tetapi pesannya itu umum, buat mereka tertawa seperti engkau telah membuat mereka menangis. Itu wasiat Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain senada dengan hadis tersebut dari Abdullah bin Amr, beliau bercerita, ja'a rajulun ila Nabi SAW. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, yuridul jihad, izin untuk melakukan ikut serta dalam berjihad, ya. Izin ikut serta dalam melakukan ataupun agenda, ya, jihadnya Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasul bertanya kepada dia, ahayyul walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Kemudian dia mengatakan na'am. Faqala fafihi mafajahid, maka pulanglah kamu dan berjihadlah, berbakti kepada keduanya. Jadi dua hadis ini luar biasa, ya. Satu, orang izin hijrah, lalu Rasul mengatakan sebagaimana engkau membuat mereka kedua orang tuamu bersedih, maka pulanglah buat mereka tertawa. Jadikan orang tuamu tertawa seperti engkau telah membuat mereka menangis. Ini perintahnya, meskipun konteksnya hijrah, tetapi maknanya bisa dimaknai umum. Apabila kita telah membuat orang tua sedih, bahkan menangis, maka wajib hukumnya mengganti kesedihan mereka dengan tertawa mereka. Adhikhuma, buat mereka tertawa, kama abkaitahuma, seperti engkau telah membuat mereka menangis. Di hadis berikutnya konteksnya ingin ikut berjihad bersama Rasul. Rasul bertanya, ahayyul walidak, hidup, apakah masih hidup orang-orang? Masih. Maka pulanglah kamu, berbaktilah kepada orang tuamu dan berjihadlah di sana. Berarti berbakti kepada orang tua, mengurus orang tua, melongok orang tua, ya, ngalang-langan orang tua kalau jauh, itu hukumnya adalah seperti berjihad fisabilillah.
fafihima fajahid. Ini lafadznya sudah fajahid, berarti mengurus orang tua, menengok orang tua adalah jihad hukumnya. Ini 3 hadis yang berkenaan dengan yabarru walidayhi malam yakun maksiyah. Kita wajib hukumnya birrul walidain selama tidak menyuruh kepada maksiat. Ya. Dan tadi intinya adalah 9 perintah Rasulullah SAW. Mohon itu dipahami dengan baik, dicatat dan lain sebagainya. Berilah infak kepada keluargamu, lalu jangan lepas kendali ya kepada keluargamu, artinya itu kiasan, pergunakan tongkat kalau perlu untuk mendidik mereka, tetapi wakhifhum, tapi ya ringankan urusan-urusan mereka. Itu sebuah kias bahwa orang tua, ayah harus punya kendali penuh pada keluarga. Jangan sampai anaknya main kemana, entah kemana, bergaul dengan siapa, diam saja. Jangan sampai istrinya melakukan apa, bergaul dengan siapa, apa yang dilakukan, diam saja. Justru itu khawatir menjadi dayus. Dayus itu adalah tidak punya rasa kecemburuan. Rasul bersabda, dayus itu tidak akan mencium bau surga, padahal baunya sudah tercium jarak sebulan perjalanan. Suami yang dayus tidak punya cemburu kepada istrinya, itu tidak akan mencium bau surga. Otomatis kalau tidak mencium bau surga, maka surganya tidak akan dapat. Dan para ulama mau memperluas makna dayus bukan hanya cemburu ketika istrinya dengan orang lain, tetapi memperluasnya. Ketika istrinya tidak menggunakan pakaian syar'i, maka suami harus punya cemburu. Wah, istri saya tidak pakai syar'i ini, cemburu. Ketika istrinya tidak melakukan adab-adab Islami, harus punya cemburu. Kalah bangga ya. Kita mau kalah bangga, oh istrinya itu slim, istrinya itu tampak cantik jelita di hadapan khalayak ramai, dia tampak dipuja-dipuji ya, ideal segala macam. Kebalik, justru suami semacam itu namanya dayus, orang yang tidak punya rasa cemburu. Dari kata dayasa, dayus, tidak punya cemburu. Termasuk tidak punya cemburu kepada syariat Islam yang tidak dilakukan oleh keluarganya. Dayus kepada anak, dayus kepada istri, itu sama halnya, termasuk orang yang tidak akan mencium harumnya wangi surga. Itu dayus ya. Ada ustadz yang suka di TV itu tadi, Ustadz Bulan, nggak usah disebutnya namanya. Ustadz katanya, kalau bersolek ini istri-istri bagaimana? Bukankah Allah itu menyukai keindahan, dan ini para ibu bersolek masih cantik mungkin? Oh iya, karena Allah menyukai keindahan, boleh. Kudu nama, iya bersolek, tapi untuk suami di rumah, kalau keluar tutup, kudu nama. Ini kita kendiakan Ustaz. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah, menyukai keindahan. Itu kan asbabul wurudnya itu kan ada sahabat bertanya tentang kesombongan. Ya Rasulullah, apakah orang kalau pakai sandal bagus, baju bagus, gamis bagus, kopiah bagus itu apakah itu sombong? Kata Rasul, la, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu adalah indah dan mencintai keindahan. Wal kibru, adapun kesombongan adalah batarul haqqi wa ghamtin nas. Sombong itu adalah meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Orang menolak kebenaran dengan cara apapun. Dengan cara memojokkannya, menolaknya, menentangnya, ataupun mungkin membulinya, maka itu termasuk kesombongan. Membuli kebenaran, memojokkan kebenaran, memfitnah kebenaran, menghalangi kebenaran, itu semuanya masuk kategori al-kibru, kesombongan. Dan yang kedua, sombong adalah ghamtun nas, meremehkan manusia. Ghamtu itu seperti ini, ghamtu. Nah, itu ghamtu namanya. Meremehkan, memandang sebelah mata, ghamtun nas. Baik dalam amalan ibadah, ataupun dalam kekayaan, ataupun dalam status sosial, ataupun dalam hal lain. Ketika seorang merendah manusia, budak keneh teman, itu sama bisa jadi kesombongan. Kalau dalam hatinya itu meremehkan si pemuda itu, ataupun teman karek diajar sekian tahun, padahal mungkin ilmunya sudah mumpuni sekolah gitu kan, ataupun status sosialnya, nanti lain pejabat, misalkan lain ningrat, ataupun dalam kekayaannya, ya, itu adalah ghamtun nas, meremehkan manusia. Allah. Ini
tentang sirik. Tentang syirik ya Pak Haji. Ada yang berkunjung ke gedung yang angker, yang katanya suka udah lama kosong, ada makhluk halus. Atau mungkin juga pergi ke tempat-tempat yang katanya keramat. Kita ke sana katanya harus minta assalamualaikum, minta izin gitu ya. Itu seperti itu gimana? Berlindung bacaan pada Allah. Ya. Harusnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang lebih sederhana Pak Haji sebenarnya. Kita ini kalau lewat di sebuah jalan serem atau gelap itu klakson gitu. Itu tanda assalamualaikum ke si abah yang di situ gitu. Ada yang assalamualaikum, saya ngalamin sendiri supir waktu pernah ke Jakarta pulang itu dia cerita, ini Pak Ustadz biasanya di sini kalau orang lewat itu baik supir umum atau supir pribadi itu selalu melakson, itu tandanya salam katanya. Salam kepada penghuni daerah situ, penunggu gunung situ, bukit situ. Jadi nggak sirik kan, nggak apa-apa. Kalau menurut saya itu khawatir, zari atau syirik. Khawatir itu step atau langkah menuju ke situ. Ya. Berlindung pada Allah. Ya. Meskipun dia hanya meyakini dirinya tak ya penunggunya dan dia cukup tidit sebagai salam gitu, atau assalamualaikum bah, gitu kan. Kan salam sebenarnya salam umum ke siapa aja. Baik di situ ada makhluk malaikat atau ada makhluk jin, salamnya ke siapa aja. Bahkan rumah kosong pun kita ucap salam kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kalau itu dilakukan, itu dari atau syirki, bisa jadi itu pintu menuju kemusyrikan. Pintu menuju kemusyrikan. Dan wasilatun ilal haram, haram. Wasilah menuju sesuatu yang haram, hukumnya juga haram. Itu jadi kenanya dengan dalil saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah. Memang tidak ada dalilnya. Barang siapa yang membunyikan klakson kepada bukit yang tidak ada orangnya, maka hukumnya syirik, tidak ada. Tetapi itu mengarah ke sana. Atau barang siapa yang mengucapkan salam kepada gunung, maka dia berbuat syirik, nggak ada dalilnya. Tetapi itu dapat dipahami dari zari'ah, gerbang atau step menuju perbuatan syirik. Dan wasilah kepada yang haram, hukumnya juga haram. Nah, kalau ke kuburan kan ada salamnya. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Masuk kubur doa dulu. Urang mah masuk kubur teh langsung makam siapa mana? langsung rame kita masuk kubur teh bukan doa dulu. Harusnya assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau bisa lepas sendalnya. Lepas sendal masuk kuburan, lepas sendal. Ada yang katakan memang lepas sendal itu pas di makam yang memang kita akan ziarahi. Ada juga dari awal kuburan sudah dilepas. Itu sendalnya. Karena di kita ya itu tanahnya bolokot kalau di kita itu ya susahnya itu. Kalau yang berbuat syirik itu yang enggak percaya gitu ya. Seperti kebiasaan yang lewat Subang tuh tanyakan men. Dia harus melemparkan rokok. Wah, lebih parah tuh. Berarti ya tambah jurig nate panginten iya candu rokok panginten. Rokok iya. Rokoknya nah, jarum super. Untuk Samsu mogok karunya. Nah, ada saya main menteng rokok. Itu ada percaya gitu. Jadi itu udah masuk syirik. Kayak lami-lami mah eta teh sanes rokok deui teh. Hoyong BL teh cenah kitu kumaha. Jadi kalau kita katakan syirik sebenarnya mungkin terlalu dini ya. Tapi kalau itu jalan menuju syirik, ya jalan menuju syirik. Karena apa? Meyakini bahwa di situ ada makhluk, kan memang ada makhluk di sana. Di mana lagi ada. Jin itu di mana-mana ada. Tetapi kita melakukan sesuatu yang dilanggar dalam agama kepada makhluk itu yang disebut syirik. Ya, jadi kalau hanya sebatas melempar rokok atau segala macam, menurut saya sih kalau ke syirik belum. Tetapi itu langkah menuju syirik. Dan langkah jalan menuju syirik hukumnya sama dengan tujuannya. Karena ada kaidah al-wasilatu ilal haram haram. Wasilah sarana menuju perbuatan haram adalah haram. Gitu. Yang masalah itu kan kalau Quran kan memerintahkan syaitan itu kan adu kan, musuh kan, ya. Musuh yang nyata.
Nah, di budaya-budaya kita ini bukan musuh, jadikan jadi partner. Nah, ketika partner itulah maka memberikan jasa baik sesaji atau apa-apa. Itu yang jadi masalah, dan budaya itu luar biasa di Kalau itu sudah syirik. Kalau niatnya itu memberi sebagai apa sajian, meskipun itu kuntung rokok ataupun mungkin permen, kalau niatnya saji itu haram, itu syirik. Tapi kalau dia misalkan ketika turun di situ ta'awudnya dibaca, orang awam begitu ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim sampai balik ngalungkeun samsu ta'awudnya dibaca samsu tidak alungkeun. Jadi ta'awud berlindungnya dibaca juga, ngalungkeunnya dibaca juga. Tah niat ngalungkeun teh apa gitu. Kalau dia awam ngalungkeun itu hanya surat ngalungkeun we samsu. Teu niat mere teu niat ngalungkeun we, sebagaimana orang kebiasaannya begitu. Tah menghukumi syirik juga kan kasihan mereka karena awam ya. Tapi kalau niatnya memang memberi sebagai sajian persembahan, masuk tadi lalat aja dipersembahkan masuk neraka ya. Mungkin larinya ke ini kan, ke apakah orang itu berilmu atau tidak mungkin. Ya, Karena kalau orang awam tuh tidaknya kan gitu. bingung kan dia. Ya. Seperti tadi cerita supir saya itu ketika melewati itu ta'awudnya dibaca, tapi sambil tidur juga gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidur gitu kan. Jadi kan awam berlindungnya dilakukan, melakukan tidurnya karena orang-orang biasanya lewat situ tidur katanya. Ya, tidur itu mungkin termasuk rokok juga semacam itulah. Maka untuk mengatakan mereka mereka itu berbuat syirik, saya tidak berani. Tetapi kalau itu langkah menuju syirik ya. Namun tegasnya kalau itu niatnya memberi sajen persembahan, maka itu syirik dan itu haram. Sama ancamannya dengan orang yang mempersembahkan lalat untuk berhala. Tidak punya uang, miskin, bogana laleur ya, suguhkeun, itu syirik. Syiriknya syirik akbar, keluar dari agama dan kekal di neraka meskipun seekor lalat. Cara bertobatnya gimana tadi? Bertobatnya tinggalkan perbuatan syiriknya, habis-habisan tobat, kemudian perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan amal solehnya mampu menutupi ataupun menghandle semua perbuatan-perbuatan syiriknya. Tidak ada cara lain. Tobat sebelum yugorgir, sebelum. Karena banyak dari kita ini kan bukan pendidikan agama dari kampung. Saya sendiri di Kalimantan itu mengalami kayak gitu tuh. Kalau saya mancing di tempat angkrot itu saya meminta, itu orang kampung di Kalimantan itu nggak tahu siapa yang ngajarin. Misalkan saya mancing nih di Kalimantan, tempat yang angker-angker itu pakai bahasa Banjar. Datu ini anak cucu empat mau unjun di sini. Kalau mau diterangkan mau kita mah, Mbah, ya anak incu pada ngiring musab video itu ada di Kalimantan, ada yang begitu tuh, meminta-minta gitu. Padahal kan kita jahil sekali waktu itu kan kita nggak ngerti. Sebenarnya tidak usah memanggil makhluk gaib untuk meminta itu. Dalam hadis ada keterangannya kalau kita misalkan di hutan atau di kebun yang tidak tahu punya siapa, kita perlu kebun, cukup bilang saja kepada yang punya ini, maksudnya orang gitu, nuhunkeun jambunanya gitu, nuhunkeun apelnya, boleh. Itu izin secara lapas begitu boleh. Tapi kalau sudah mengatakan Mbah penunggu ini minta, itu bisa syirik. Itu bisa syirik kalau itu. Tapi kalau misalkan kita di kebun orang nggak tahu punya siapa, jadi kita itu minta izin kepada pemilik kebun itu, orang itu siapa tapi nggak tahu. Kan itu. Ya orang. Dan orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Kalau itu kepada mbah penunggu. Nah itu syirik itu. Artinya kita ini hampir mengalami lah, kita zaman jahil gitu ya. Maksud saya kita tahu kan sekarang itu dosa besar. Nah cara bertobatnya yang paling bagus bagaimana tadi itu? Apa? Ya kan sekarang sudah tidak dilakukan lagi kan, sudah tinggalkannya, sudah istighfar, sudah perbanyak amal soleh, insya Allah tidak. Yang dibolehkan oleh hadis mah misalkan tuh di belakang rumah Pak Haji itu ada cabai, ada tomat segala macam gitu ya. Kalau seketika masnya nggak ada misalkan, tinggal teriak aja, Mas minta cabai ya, ambil 3. Itu boleh. Gitu. Meskipun masnya nggak ada, mas Osarinya nggak ada, ambil cabai itu. Ataupun jambu ini, jambu Pak Haji nih, Pak Haji nungguin jambu, Pak Haji nanti ayah. Nah itu nggak apa-apa. Kalau yang modern yang ngasih amplop karena dia dapat kredit bahkan itu nanti Ngasih amplop, sasajan amplop, istilahnya gratifikasi itu sogok. Kalau itu menuju ke situ sogok itu kisahnya kan ada sahabat Nabi, saya lupa namanya, Suwailibah kalau kita, itu ditugaskan Nabi untuk narik zakat, dia sebagai amil kan di sebuah kabilah. Ketika habis narik zakat, ada orang ngasih hadiah buat dia.
ieu mah kangge jakat mang. Iya masih Ah, tak ieu mah kangge akang we tah mangga ieu mah. Gitu. Karena sahabat itu orang jujur datang ke Nabi, ya Rasulullah ini zakat, ini si empunya ngasih kepada saya. Jadi mau dimiliki. Kata Nabi, emang kalau kamu duduk di rumah bapakmu ada yang ngasih ini apa? Gitu. Kata dia berpikir, itu namanya golul. Golul itu gratifikasi. Jadi orang diberi karena kedudukannya. Orang diberi karena tugas, itu udah tugas. Dan hukumnya tidak halal, hukumnya haram, tidak boleh diambil. Karena kalau orang itu tidak melaksanakan tugas menarik zakat, tidak ada orang yang ngasih ini. Iya. Tidak mungkin. Nah, itu namanya sedekah golul, namanya harta golul, harta gratifikasi, dan hukumnya boleh. Dan di kita tuh itu lumrah kayak begitu tuh masalahnya. Iya. Lumrah gitu. Misalkan orang tugas melakukan A misalkan. Itu yang orang yang misalkan di objek yang suka ngasih. Pak, ieu mah kangge ieuna, ieu mah kangge ieuna. Itu gratifikasi. Karena kalau dia tidak melakukan tugas itu tidak ada yang ngasih itu. Kalau dia bukan pejabat yang melakukan tugas itu tidak akan ngasih. Maka yang melekat seperti itu namanya gratifikasi. Namanya golul dalam hadis dan tidak boleh diambil. Kecuali kepaksa kalau gue dipersulit kita. Nah, kalau udah terpaksa itu ukuran standarnya lapangan. Kita bisa kepaksa kan kita. Ya, Ngurus apa termasuk nyogok, ngurusin dan lain-lain terjadi dan jadi ya. Ada kaidah menyogok untuk mengambil hak itu dibolehkan. Boleh. Menyogok untuk mengambil hak kita dibolehkan. Contoh begini, kita tuh sudah nyata-nyata sudah lulus PNS itu, sudah lulus. Iya. Tiba-tiba ada oknum Nyerobot. meminta itu, kalau kamu nggak bayar sekian, maka kamu tidak akan dapat SK-nya. Padahal SK itu sudah kita dapatkan secara sah dengan ujian, dengan tahap-tahap yang berat lulus. Tiba-tiba ada oknum yang, nah maka membayar sesuatu untuk mengambil hak yang memang sudah hak kita itu diperbolehkan oleh para ulama. Mengambil hak. Ya. Lain halnya kalau kita tidak lulus tidak apa-apa bayar, kemudian lulus. Nah itu namanya suap. Gitu. Tapi kalau kita sudah lulus tetapi dihalangi oleh orang oknum, maka dosa itu akan ditimpakan kepada si oknum itu. Sementara kita mah sedang mengambil hak kita. Ini ribetnya itu yang begitu larinya ke ulil amri lagi kepada pemerintahan. Kepada SDM. Ribet ini tentang ketaatan kepada pemerintah dan lain-lain. Jadi nggak sederhana sebenarnya ini. Misalnya kita lulus beasiswa, tiba-tiba ada syarat yang mau beasiswanya cair, misalkan menyetorkan 3 juta misalkan. Banyak. Nah itu kan 3 jutanya dibayar karena kelakuan oknum yang tadi SDM-nya kurang bagus integritasnya itu. Nah maksud saya membayar 3 juta untuk memperoleh hak yang sudah menjadi hak kita tadi, beasiswa itu hukumnya itu bagi kitanya itu tidak apa-apa. Maksud tidak apa-apa itu tidak dikenai dosa. Dosanya nanti bagi yang minta itu. Kenapa hak kita sudah didapati sementara dia menghalangi? Itu mas, masih angel ya. Ngantuk, Piala Dunia kayaknya. Maroko. Sedikit saja kemarin ngobrol sama Pak Deddy. Maroko itu Maghrib bahasa Arabnya. Itu suku asli Maroko itu ternyata barbar. Aslinya. Asli itu barbariun. Ya. Tetapi distigma buruk oleh Barat. Barbar itu adalah suku yang tidak punya peradaban atau biadab dan sebagainya. Padahal itu adalah suku asli bangsa Maroko yang dulu menjadi pasukan pengawal utamanya Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol. Itu suku barbar. Ya. Bahkan pemimpinnya itu salah satu komandan itu adalah ada namanya Hannibal. Tetapi Hannibal juga distigmanya buruk. Oh, jadi nama barbar, nama kanibal itu. Iya. Karena itunya kalah perang. Kalah perang, Eropanya kalah perang, distigma lah buruk itu. Termasuk juga Barbarossa. Barbarossa itu adalah komandan laut pasukan Islam di zaman kalau tidak salah Abbasiyah atau Umayyah gitu. Tetapi di barat Barbarossa itu kesannya apa? Bajak laut, perompak laut yang sengaja. Stigma ya. Nah, itulah ya. Dracula pun sebenarnya panglima Turki yang mengalahkan Eropa. Tapi dijuluki di barat Dracula itu adalah penghisap darah. Jadi Dracula, Hannibal, dari suku Hannibal ya. Dracula, Hannibal, Barbarossa itu semuanya adalah tokoh-tokoh Islam, tetapi distigma buruk oleh Barat. Akhirnya kita mendengar barbar, ya kesannya wah barbar sih eta mah gitu kan. Yang tidak berperadaban. Cara kalah dia. Ya, memang sejarah itu milik pemenang.
Jadi dia bebas menuliskan sejarah apapun. Wallahu minkum wa ma taufiquna illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam.